Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel saya di channel MZ, dimana channel kita belajar ya, belajar. Kita bosan dengan belajar, tapi kita tetap harus belajar karena belajar itu penting. Kita kali ini akan membahas tentang ekonomi mikro dan ekonomi makro ya. Ekonomi, dan ekonomi. Kita selalu dengar ucapan ekonomi. Kenapa kita jarang mengerti tentang ekonomi? Tahukah kamu, ekonomi bisa naik ketika kita tahu atau mempelajarinya. Tahukah kamu, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia berhubungan dengan memenuhi kebutuhan. Banyak setiap hari orang-orang beraktivitas, ada yang bekerja di pabrik, dan pabrik juga merancang ide-ide agar usahanya tetap jalan. Di ekonomi, kita dibagi dua pembagian. Pertama ya ekonomi mikro dan yang kedua ekonomi makro. Oke lah, kita bahas yang pertama, ekonomi mikro. Bisa dilihat dari katanya. Mikro yang bisa dibilang kecil atau sempit bisa disimpulkan bahwa ekonomi mikro menganalisis masalah ekonomi dalam cakupan yang lebih spesifik, seperti misalnya rumah tangga, usaha-usaha kecil, dan lain-lain. Jadi ruang lingkupnya itu lebih kecil dibandingkan ekonomi makro. Kalau ekonomi makro biasanya mempelajari masalah-masalah yang lebih rumit seperti keuangan negara. Dalam ekonomi memiliki konsep yang begitu luas. Masing-masing memiliki konsep dasar yang menjadi pembeda di antara keduanya. Kita bahas satu persatu coy, jangan panik, seduh kopi lalu simak sambil minum kopi, oke? Lanjut, ekonomi mikro fokus pada tiga konsep dasar teori, yakni teori produksi, harga, distribusi. Oke, kita lanjut ke teori produksi di ekonomi. Teori produksi keberadaan barang dan jasa menjadi inti dalam kegiatan ekonomi. Barang dan jasa tidak muncul tiba-tiba, tapi harus diproduksi dengan kuantitas dan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, dan lain sebagainya. Kita menuju ke teori harga. Teori harga ekonomi mikro, harga adalah patokan atau nilai-nilai untuk bertransaksi. Harga berkaitan erat dengan interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi penentuan harga dipengaruhi oleh permintaan konsumen dan penawaran produsen terhadap barang dan atau jasa tersebut. Sebab itu harga bisa jadi fluktuatif ya, tak terkendali. Teori distribusi, kita masuk ke teori distribusi. Di balik produksi barang dan jasa ada modal untuk penggadaan bahan baku lainnya. Tak hanya itu, ada pula tenaga kerja yang harus mendapatkan upah. Nah, teori distribusi menitik beratkan pada bahasan seputar aspek-aspek tersebut. Distribusi juga bisa dimaksudkan sebagai kegiatan pemasaran atau dalam kurung marketing lah. Katakan pemasaran, marketing, atau penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Pada proses ini muncullah rantai distribusi yang melibatkan peran dari distributor, pedagang grosir, dan juga retail. Lanjut, yang nomor 2 yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro. Yuk kita simak ekonomi makro. Konsep dasar ekonomi makro. Teori ekonomi makro cakupannya lebih besar dibandingkan dengan mikro. Sebab teori makro sudah tidak lagi membahas kepentingan perorangan ataupun perusahaan. Teori makro ini lebih merujuk terhadap kepentingan roda perekonomian secara umum pada suatu negara.
Adapun perbedaan konsep dari ekonomi makro diantaranya yaitu pengeluaran dan pendapatan. Ukuran output secara makro yaitu produk domestik bruto atau bisa disingkat PDB, yang mana tinggi dari PDB itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti teknologi, akumulasi modal, serta kualitas sumber daya manusia. Adapun beberapa hal yang dapat membuat PDB tinggi diantaranya yaitu 1. Mengambil atau memanfaatkan teknologi canggih, 2. Mempunyai akumulasi modal yang tinggi, 3. Tingkat pendidikan yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang lebih tinggi. Faktor tersebut juga berlaku sebaliknya. Tingkat pengangguran. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu negara, maka beban yang dipikul semakin berat, serta pertumbuhan ekonomi akan terhambat sebab produksi nasional rendah. Tak hanya itu, tingkat pengangguran yang tinggi juga akan berpengaruh pada tingkat daya beli masyarakatnya, sehingga hal tersebut akan menyebabkan lesunya laju perekonomian suatu negara. Kita bahas inflasi dan deflasi. Di ekonomi makro itu kita bahas inflasi dan deflasi. Inflasi dan deflasi berhubungan erat dengan moneter. Inflasi adalah kenaikan harga umum secara terus-menerus, sementara deflasi kebalikannya, yakni penurunan harga. Perubahan harga yang begitu drastis, baik inflasi atau deflasi, akan beresiko pada keberlangsungan krisis perekonomian negara secara keseluruhan. Pada keadaan seperti inilah, pemerintah perlu untuk turun tangan dengan menerapkan sistem kebijakan fiskal dan moneter. Ya, oke. Oke, terima kasih. Cukup ini saja. Untuk yang belum jelas atau untuk teman-teman yang merasa kurang jelas atau apalah, itu bisa komen di kolom komentar ya, biar saya bisa aktif membuat channel ini lagi. Oke, terima kasih untuk hari ini, cukup segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.